hadir. Alhamdulillah bisa memenuhi undangan pengajian pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu warga kita yang kebetulan berhalangan atau sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum mungkin Pak Ustaz memberikan pencerahan atau ceramah rohani, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan sehubungan dengan kemarin kita ada rapat di kelurahan bahwa LMK akan habis masa jabatannya. Kalau tidak salah Oktober akan diadakan pemilihan kembali. Nah, aturannya yaitu setiap RT mencalonkan satu orang. Ya. Kalau kita ada 9 RT berarti 9 calon, walaupun memang RT ada calonkan. Kalau tidak apa. Yang kedua, setiap RT itu ditunjuk 7 orang sebagai pemilih yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lainnya yang dipandang menurut ketua RT bahwa yang bersangkutan bisa untuk mewakili pemilihan nanti. Jadi setiap RT akan mencalonkan. Nah, kebetulan di RT kita ini memang sudah ada Pak Sudedi yang sudah incumbent. Jadi bagi saya pribadi mengharapkan beliau bisa berlanjut, gitu. Tentunya dengan melengkapi persyaratan kembali. Jadi ini hanya perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu nanti pada saat waktunya bahwa LMK akan ada pemilihan, dan untuk saat ini LMK periodenya selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun. Jadi mudah-mudahan diketahui oleh warga semua, dan nanti ketua RW akan menginformasikan ke RT masing-masing sesuai schedule-nya yang sudah diberikan oleh pihak kelurahan sesuai dengan perdanya nanti, karena untuk RW dan RT mungkin belum ada informasi, ya. Jadi yang didahulukan sekarang adalah LMK terlebih dahulu. Barangkali itu informasi sekilas mengenai LMK. Selanjutnya adalah kita selalu bersyukur nikmat saja untuk kita, keluarga kita, anak, mantu, cucu semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, keberkahan, baik dalam hal pendidikan, usaha, pekerjaan, apapun lah, ya. Semua diberikan kelancaran oleh Allah, semua diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kerukunan di antara kita, khususnya di RT Pusat. Barangkali itu ya pembuka dari kami. Selanjutnya mungkin bisa dipersilakan saja untuk menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan tentunya ada guna manfaat untuk kita dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah
Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak RT, Bapak RW mboten rawuh nih. Ada acara, Pak. Oh, ada acara. Semoga Bapak RT beserta warganya dan Bapak Purnama beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama kepada diri saya sendiri dan panjenengan semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha
yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam hadis Sahih Muslim antara lain, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang ngasih tausiah beginilah. Tiba-tiba ada orang kampung nanya sama Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat terjadi? Nabi tidak langsung menjawab, beliau menyelesaikan materinya. Itu di antara bentuk adab di majelis ilmu itu, walaupun ada yang bertanya, tapi kalau materi yang disampaikan belum titik, itu diselesaikan sampai titik. Karena kalau terpenggal di tengah, ngerinya orang salah paham. Maka Nabi sampai betul-betul selesai. Begitu selesai, Nabi baru bertanya, siapa tadi yang bertanya? Nah, saya Rasulullah. Orang ini nanya tentang apa tadi? Kiamat. Dia nanya tentang kiamat, Nabi balik nanya, tidak jawab. Kata beliau, ma'adatta laha. Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Malah kalau ulama-ulama sekarang, beberapa ulama-ulama sekarang, maksudnya kalau ditanya tentang kiamat kubro maksudnya ya, itu biasanya statement gini, daripada kamu nanya kiamat kubro, mending persiapkan kiamat sughromu aja. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak akan mendapati kiamat kubro. Saya ulang, orang yang beriman tidak akan mendapati kiamat kubro. Tapi setiap kita pasti mendapati kiamat sughro, yaitu kematian. Kiamat sughro itu kematian. Makanya para ulama, daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kamu persiapkan menghadapi kiamat sughro. Itu kalau ulama-ulama sekarang, ya kiamat sughro mati itu. Nah, Nabi saat itu balik nanya kepada orang ini, apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya tentang kiamat? Berarti apa? Kapan kiamat itu nggak penting. Buktinya Nabi nggak jawab kapan kiamat. Sampai Nabi juga nggak diberitahu oleh Allah juga kapan. Jadi kapan kiamat itu nggak penting. Di samping Nabi tidak jawab, beliau memang tidak diberitahu oleh Allah kapan pastinya kiamat. Apa-apa yang Allah tidak beritahukan berarti nggak penting itu. Jadi kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting berarti apa? Persiapan menghadapi kiamat. Itu yang penting itu. Makanya Nabi nanya, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan? Kok kamu nanya tentang kiamat? Maka si orang kampung ini jawab, cinta katanya, cinta. Ya tentu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada orang itu, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Di hadis yang lain Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Saat itu rawi hadisnya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkomentar, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya hari itu selain dari statement Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan, engkau bersama dengan siapa engkau cinta. Kata sahabat Anas begitu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena dengan statement beliau itu berarti saya, kata beliau, punya kesempatan bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak bisa beramal seperti amalan beliau-beliau itu. Karena saya, kata beliau, mencintai beliau itu semua. Jadi dengan modal cinta berarti saya potensial bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Walaupun saya, kata sahabat Anas,
Ibn Malik berkata, saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau itu. Nah, maka di antara hal yang patut untuk kita persiapkan dalam menghadap kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW nantinya itu adalah cinta. Apa cinta? Baik cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta itu harus dibuktikan. Karena kalau cuma ngomong cinta saja semua orang bisa. Karenanya cinta itu harus dibuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan namanya cinta dusta. Cinta-cintaan. Iya, cinta gombal, Pak. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio. Gombal mukio. Nggak tahu nih Pak Muhajir nih. Iya Pak. Masya Allah. Maka supaya cinta kita nggak gombal, maka harus dibuktikan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nanti kita bisa bersama dengan beliau? Pak, ini paling tidak saja ya, paling tidak saja. Yang pertama, bikasrati dzikrin nabi, bikasrati sholawati alaihi. Memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat untuk beliau. Ada sebuah makalah pepatah Arab lah yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka dulu itu ada lirik lagu yang bunyinya mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Itu lagunya siapa itu? Oh, enggak tahu. Dina Mariana atau siapa itu? Bukan yang itu yang mengaku bujangan, bukan yang itu, bukan. Nyuci sendiri. Ada lagi gitu ya. Pokoknya yang generasi tua pasti tahu lah ini ya. Jadi enggak ada ini iya muda semua, betul, muda semua. Ya, saya tahu muda semua. Jadi singkat kata singkat cerita, orang yang cinta itu begitu memang. Makanya ada ulama yang mengatakan, terutama kita para suami nih Pak, kalau pulang ke rumah coba bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pulang ke rumah. Bayangkan bagaimana kalau beliau ketemu istrinya itu apa yang beliau buat. Nah, itu kata para ulama itu gitu. Bayangkan kalau kita sebagai seorang ayah ketemu dengan anak kita. Bayangkan dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah ketemu dengan putrinya, dengan anaknya. Bayangkan dulu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang kakek ketika ketemu dengan cucunya. Bayangkan dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW sebagai mertua ketemu dengan menantunya. Itu namanya mengingat, di samping bersalawat tadi ya, mengingat namanya. Membayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang suami kalau ketemu istrinya. Nabi itu kepada istrinya tidak hanya sayang, tapi juga memuliakan. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor ya, monggo silakan. Pokoknya berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Silakan, saya tadi lupa ngomong. Biasanya kalau di pengajian saya sering bilang ngoten nggih, kalau kakinya kesemutan boleh berdiri, lompat-lompat, selonjor juga boleh, bebas. Kalau ada kopi, ngopi-ngopi juga boleh. Saya ulang ya. Bayangkan saja bagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau ketemu istrinya, beliau itu tidak hanya menyayangi istrinya, tapi beliau juga memuliakan istrinya. Ikram. Coba istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Ada contohnya Ustaz? Ada? Misalnya, ini diantaranya saja ya, diantaranya saja. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak tahajud, itu beliau izin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal seorang suami kalau mau tahajud tidak wajib izin ke istrinya.
Tapi beliau izin. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, di antara hal yang sangat membahagiakanku ya Rasulullah adalah bersama dengan engkau seperti ini. Berdua dengan Nabi itu hal yang sangat membahagiakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kulit ketemu kulit saat itu. Dan beliau mengatakan, tapi aku juga sangat bahagia kalau melihat engkau sholat menghadap pada Tuhanmu ya Rasulullah. Maka akhirnya Nabi sholat. Artinya apa? Nabi tidak hanya menggunakan pendekatan hukum, Nabi menggunakan pendekatan akhlak. Jadi Nabi menggunakan pendekatan apa? Akhlak al-karimah, akhlakul karimah. Jadi beliau aslinya secara hukum tidak wajib izin, tapi beliau izin. Beliau itu ngergani sing wedok lho Pak baca Jawa. Napa Pak Muhajir baca terjemahnya Pak? Ngergani sing wedok napa? Perempuan. Ya, iya. Istri lah. Iya betul. Jadi istri itu diorangkan gitu loh. Iya, diwongke. Nah, itu Pak, itu pinter. Nanti kalau saya nggak tahu saya di sini. Iya, diorangkan gitu loh istri itu. Jadi keberadaannya itu diorangkan gitu loh. Dan beliau itu permisi. Saya ulang tadi, istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Belum contoh-contoh yang lain. Demikian juga kalau kita pulang bayangkan bagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu dengan anaknya, dengan putrinya misalnya. Lagi-lagi Nabi kita Muhammad SAW kepada putrinya itu tidak cuman menyayangi, tapi beliau sangat memuliakan putrinya. Maka putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Dalam sirah, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW, Siti Fatimah datang, itu yang berdiri menyambut putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Dicium putrinya sambil bersabda, walaupun sabdanya ada yang mendhaifkan, tapi para ahli sirah tetap mencatatnya karena para ahli sirah tidak terlalu ketat dalam masalah takhrij hadis. Beliau mengatakan, "Oh kamakal, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah." Di saat banyak orang tua kalau datang anaknya, orang tua mengatakan, "Oh, aku lebih tua, saya lebih tua, dia yang harus sungkem sama saya." Wah. Itu tidak berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang menyambut putrinya. Tapi ya begitu beliau memuliakan putrinya lebih memuliakan beliau lagi sebagai imbal baliknya. Dan saya ulang tadi, sambil dicium putrinya sambil bersabda tadi, walaupun sabda itu ada yang mendhaifkan riwayat itu, tapi para penulis sirah tetap mencatatnya karena memang dalam takhrij hadis tidak terlalu ketat dalam masalah sirah nabawiyah. Dikatakan okamaqal, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Bisa dimengerti maksudnya? Nah, itu seperti itu. Bayangkan bagaimana Rasulullah sebagai seorang kakek kepada cucunya misalnya. Mungkin kalau cerita dengan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain radhiyallahu anhum sudah sering ada mendengar. Ada satu lagi cucu Nabi kita Muhammad SAW namanya Umamah radhiyallahu anha, perempuan. Umamah, jadi putri di Zainab radhiyallahu anha. Suatu waktu ada yang mengatakan itu subuh, ada yang mengatakan isya, versi Muslim isya. Sebelum isya lah lebih tepatnya, habis maghrib ya kira-kira. Itu Nabi kita Muhammad SAW bercanda dengan cucunya Umamah radhiyallahu anha. Di tengah-tengah bercanda itu masuk waktu sholat. Agak dilematik situasinya, nampak sorot mata cucunya kurang lama main sama kakeknya. Sisi lain beliau harus sholat karena harus jadi imam beliau kan. Dan beliau termasuk orang yang sangat cepat dalam respon panggilan Allah. Kalau kita dalam situasi seperti itu biasanya sebagian orang itu tidak adil biasanya. Bisa dia mengorbankan perasaan cucunya demi Tuhannya, atau dia lebih mengutamakan cucunya menomorsekiankan Tuhannya. Itu yang terjadi pada sebagian orang. Tapi itu tidak pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu cucunya digendong, dibawa ke masjid oleh beliau. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan Nabi menjadi imam sholat isya sambil menggendong cucunya, Umamah radhiyallahu anha. Digendong cucunya. Coba bayangkan, cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Masya Allah. Itu yang coba kita ingat-ingat gitu. Lalu coba bayangkan dulu bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu dengan menantunya. Misalnya, bagaimana? Dalam beberapa sirah yang pernah saya pelajari itu, di antara ciri khas majlis Rasulullah Muhammad SAW, kalau Nabi duduk, hampir selalu yang mengapit beliau kanan kiri dua menantunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baru setelahnya dua mertuanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu hampir selalu itu. Kalau beliau duduk, yang mepet beliau itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu hampir selalu. Ya, kebayang bagaimana akrabnya beliau dengan menantunya. Baru lagi dalam Sahih Bukhari diceritakan pernah satu saat Siti Fatimah radhiyallahu anha sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi nggak ketemu. Hari itu nggak ketemunya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Fatimah, ya Ummul Mukminin, sampaikan, wahai ibu, sampaikan kepada ayahku Rasulullah Muhammad SAW bahwa putrinya Fatimah tadi datang ke sini mau minta pembantu. Jadi ceritanya Siti Fatimah itu capek ngurus rumah tangga, pengen punya pembantu. Hari itu Nabi pulang malam SAW. Begitu pulang larut malam, Siti Aisyah radhiyallahu beritahu, ya Rasulullah, tadi putrimu Fatimah radhiyallahu anha datang ke sini minta pembantu. Itu Nabi baru datang langsung keluar lagi, nggak jadi istirahat. Kemana? Ke rumah putrinya langsung. Nggak nunggu besok. Beliau nggak mau putrinya malam itu kepikiran, kira-kira gitu. Malam itu juga keluar ke rumah putrinya beliau. Malam itu juga ketok pintunya, assalamualaikum. Walaupun ke rumah putrinya tetap salam, jangan langsung selonong boy, tetap ada etikanya. Kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, jawab, ternyata ayahku. Dan saat itu kami sedang satu selimut, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali sedang satu selimut karena musim dingin. Maka ayahku Rasulullah Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam selimut, kami ngobrol bertiga dalam satu selimut. Dan aku rasakan dinginnya kaki ayahku, kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, musim dingin tadi. Dan kebayang gak ya? Mertua, menantu, anak ngobrol satu selimut. Itu kalau nggak akrab kan nggak bisa itu, kalau nggak akrab. Tapi ini kalau mantunya laki-laki ya, kalau mantunya perempuan jangan satu selimut Pak ini. Iya, ini kalau mantunya apa tadi? Laki-laki. Pak Yasan bisa lah nanti itu Pak Yasan itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi menyampaikan ke putrinya dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mau nggak kalian aku beri sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Sebenarnya kalimat Nabi itu mau gini sebenarnya, Dok, nah pembantu yang kamu minta itu udah ada, Bapak nggak punya gitu. Nabi mau ngomong gitu sebenarnya. Cuman itu kan kalimat yang bikin cekek gitu. Cekek itu patah hati, Pak, patah hati. Dan Nabi itu tidak mau, maka beliau menggunakan kalimat positif. Beliau nggak mau pilihan katanya seperti itu. Beliau menggunakan pilihan kata yang optimis. Beliau mengatakan, mau nggak kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Kompak keduanya jawab, mau ya Rasulullah, mau. Kata Nabi, ada beberapa riwayat, ini versi Bukhari diantaranya, baca subhanallah 33 kali, di hadis yang lain 34 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang ke-100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau versi Abi Dawud yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi versi Bukhari itu begitu. Nah, 33 terus satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis sholat mau tidur baca lagi. Sejak itu Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah merasa lelah, bahkan tidak pernah merasa kelelahan dalam mengurus masalah rumah tangga, sehatlah badannya. Maka muslimin itu obat kuatnya itu diantaranya yaitu, jadi bukan yang ruso-ruso itu bukan, tapi obat kuatnya muslimin diantaranya tasbih, tahmid, takbir yang ke-100 3 yang ke-100 habis sholat ya, terus yang ke-100 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai yuhyi wa yumit itu versi Abi Dawud. Terus kemudian menjelang tidur baca lagi itu, menjelang tidur. Insyaallah tidak gampang sakit, insyaallah tidak gampang lelah, enggak gampang capek, insyaallah. Lebih detailnya doa-doa lebih lengkapnya nanti bisa tanya sama Pak Syamil nanti. Singkat kata singkat cerita, begitulah Rasulullah Muhammad SAW dengan menantunya. Nanti dikembangkanlah ke yang lain-lain. Itu bagian dari cara mengingat bagaimana dulu Nabi itu kepada tetangganya, bagaimana dulu Nabi kita Muhammad SAW kalau kepada anak-anak misalnya, kepada orang tua dan seterusnya. Nah, kembali pada salawat tadi. Nah, bersalawat ini bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat ini perintah Allah. Jadi beda, bukan kalau permintaan Nabi sama perintah Allah itu beda. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, sehingga karenanya kemudian hai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bersalawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu untuk menepis anggapan yang keliru dari sebagian orang yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta didoakan. Padahal bersalawat itu bukan permintaan Nabi. Bersalawat itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah Allah rumusnya gimana? Kalau kita laksanakan yang untung kita. Kalau perintah Allah rumusnya sederhana, kalau kita laksanakan yang untung siapa? Kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita laksanakan yang untung kita. Maka nanti sekali waktu kalau di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti buka bab tentang sholawat. Nanti baca dari hadis pertama sampai hadis terakhir di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sependek yang saya baca tapi ya, tidak ada satupun dalam hadis itu keutamaan sholawat yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Sependek yang saya baca ya, tidak ada. Yang ada semua keutamaan sholawat di situ untuk kita yang membaca. Berarti apa maknanya ini? Ya hakikatnya Nabi kita Muhammad SAW itu nggak butuh doa kita, gitu aja intinya. Tapi kita diperintah oleh Allah untuk mendoakan beliau supaya kita yang untung gitu loh. Karena Nabi itu keuntungannya sudah dijamin oleh Allah langsung. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi itu dijamin oleh Allah langsung. Jadi kalau kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, sejatinya kita sedang untuk kita sendiri. Sambil contoh misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Lagi-lagi yang untung siapa? Kita.
Dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga sama. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seperempat dari sholat saya di waktu malam bersalawat kepadamu, bagaimana ya Rasulullah?" "Oh, bagus," kata Nabi. "Lauzita khairul lak." Tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Bagaimana kalau 2/3 dari sholat saya di malam itu bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, "Oh, kamu kalau bagus. Tapi lauzita khairul lak, kalau kamu tambah bagus, lebih baik lagi." Bagaimana kalau seluruhnya sholawat kepadamu ya Rasulullah? Di malam itu saya gak dungawis, gak doa, cuman bersolawat tok hanya kepadamu ya Rasulullah. Aukamakal, Nabi bersabda, "Idan, kalau begitu, tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi, wa yukfa laka hammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, gak sedih lagi maksudnya, wa yughfaru laka dzambuk, dosamu akan diampuni oleh Allah." Wah, ini kan manfaatnya kembali pada kita juga ya. Dan masih banyak lagi salawat-salawat yang lain yang intinya kalau kita bersalawat sekali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Salawat itu apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Kasih sayang, kemuliaan dan ampunan. Jadi kita akan dapat rahmat Allah, kemuliaan dari Allah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu bersalawat saja tidak cukup. Kita mesti berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab juga ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Tapi yang mau meneladani Nabi itu, adalah orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira, yang dia itu berharap perjumpaan dengan Allah dan kehidupan akhirat serta banyak berzikir kepada Allah. Artinya hanya orang-orang yang punya orientasi perjumpaan dengan Allah, orang-orang yang punya orientasi bahagia tidak hanya dunia tapi akhirat, itu saja yang punya semangat untuk mengikuti kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak bisa menyamai Nabi, tidak bisa. Tapi mengikuti bisa. Kenapa? Karena beliau manusia. Maka selama kita masih manusia, insya Allah mengikuti beliau mudah. Karena yang kita ikuti manusia. Kalau sampai kita merasa kesulitan mengikuti beliau, jangan tapi kita bukan manusia. Jangan. Kalau menyamai tidak bisa, tapi mengikuti bisa. Makanya ada perintah untuk ittiba, bukan menyamai tapi mengikuti. Saya ulang, kalau menyamai tidak bisa, mengikuti bisa. Dan harusnya sebagai manusia kita bisa mengikuti beliau, karena contoh kita adalah manusia. Kalau sampai kemudian kita ngomong tidak bisa mengikuti, pertanyaannya, apakah kita masih manusia? Itu pertanyaannya. Atau akidah kita bermasalah, karena orientasinya bukan lagi Allah berarti. Orientasinya bukan lagi kehidupan akhirat lagi nanti. Tapi lebih kepada duniawi ansih. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, bisa dimengerti insyaallah nggih. Nah, makanya saya katakan tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi dengan catatan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan kehidupan akhirat yang baik serta banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus sederhana ya, rumus sederhana. Kalau kita ngikuti kehidupan para petani, kita akan punya pengalamannya petani. Kalau kita ngikuti kehidupannya nelayan, kita akan punya pengalamannya nelayan. Kalau kita ngikuti kehidupan dokter, kita akan punya pengalamannya dokter. Itu beberapa kasus dokter palsu Pak di beberapa daerah itu yang ketangkep. Dia sampai bisa mengoperasi loh Pak dia itu.
Ternyata dia bukan dokter, tapi Sering. dulu pernah ngikut dokter gitu Pak. Dia bisa ngasih resep obat juga karena ngikut pengalamannya dokter. Jadi karena dia ngikut kehidupan dokter, dia punya pengalamannya dokter. Saya pas cerita begini, ada jamaah saya cerita sama saya juga. Perusahaan kami, perusahaan Jepang Ustaz, dia bilang itu. Itu kami yang levelnya manajer atau apa saya nggak paham itu. Ada waktu berapa pekan atau berapa bulan saya kurang tahu itu dikirim ke Jepang. Kerjaannya duduk depan manajer asli yang Jepang itu untuk melihat kebiasaan keseharian dia bagaimana. Jadi kerjaannya cuma melototin manajer-manajer yang di Jepang itu, melihatin gitu dia ngapain apa. Harapannya begitu dia pulang ke Indonesia dia bisa bersikap seperti orang Jepang itu. Itu ada jamaah saya cerita gitu ke saya. Nah, demikian juga kalau kita ngikuti kehidupan para nabi dan rasul, maka insya Allah kita akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Dan itu pengalaman imani, pengalaman ukhrawi, pengalaman ruhani, pengalaman batini, dan seterusnya. Tidak hanya semata-mata jasmani, tapi lebih dari itu, insya Allah. Makanya saya ulang, kalau kita punya orientasi perjumpaan dengan Allah, kalau kita punya orientasi dunia hasanah, akhirat hasanah, insya Allah lah kita ini akan punya semangat. Insya Allah kita akan punya kemauan dan kemampuan untuk mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nabi ini tidak hanya semata-mata masalah ibadah, termasuk dalam masalah muamalah keseharian, betul. Termasuk di dalam masalah akhlak al-karimah, termasuk dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ini tidak mengikuti beliau. Nah, walaupun nanti ada beberapa hal yang kaidah dasarnya itu hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, Nabi makannya kan kurma, kita makannya nasi uduk, tengkleng, tongseng, apalagi Pak, rawon, apalagi pecel dan lain-lain itu, karedok ya. Boleh nggak itu Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting rumusnya tadi, tangan kanan bismillah hamdalah, itu seperti itu. Nabi dulu nggak pakai garpu Ustaz, nggak pakai sendok, kita boleh, tidak apa-apa. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan, gitu aja rumusnya. Silakan saja, yang penting masuk ke mulut tangan kanan, bismillah hamdalah, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Dulu Nabi hajinya naik onta, kita naik Saudia. Nah, itu tidak ada masalah, itu hanya alat wasilah. Yang penting cara hajinya ngikut cara hajinya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu intinya, itu ada beberapa hal yang mungkin itu dinamis, ya, tidak statis, tidak kaku kalau bahasa kita. Betul. Tapi spiritnya yang kita tangkap, spiritnya. Nah, cuman kadang orang itu tidak paham konteks, terus prakteknya sehingga kadang agak kurang pas juga. Contoh, ada seorang kawan itu habis makan, terus dijilatnya gini. Sunnah Rasul Ustaz, sunnah Rasul. Saya bilang, iya betul, sunnah Rasul sih memang. Menjilat tangan setelah makan itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Cuman yang utuh itu loh memahaminya gitu. Di antara sifat makannya Nabi itu adalah pakai 3 jari Nabi itu. 3 jari itu. Terus kalau jilat itu beliau itu priayi gini. Kok gini? Iki jaran kepang lagi ya benar. Itu ada beberapa yang menurut saya salah praktek karena tidak memahami secara utuh gitu. Menurut saya, sependek yang saya pahami. Terus di antara yang Nabi lakukan itu menjilat piring di mana beliau makan. Terus beberapa kawan jilatin kayak kuda lumping. Iya, kayak kuda lumping gitu. Kenapa? Nabi bukan nasi, makannya kurma. Nah, jadi gini Pak, di antara yang Nabi makan itu kadang berkuah. Di antara sifat makannya Nabi adalah tidak menyisakan. Sehingga kadang kalau ada air masih ada itu kan diuyup Pak. Nah, kalau diuyup itu kadang di ujung ada serpian-serpian makanan kan.
Itu yang dijilat di serpian mana? Gitu. Butuh ini. Paham maksudnya ya? Nah, itu kadang orang salah praktek itu maksud saya. Jadi bukan piring gini tuh, bukan. Ujungnya itu loh, ada piringan gini. Pernah nggak kalau makan sampai doya pernah nggak? Oh, itu kadang di ujungnya masih ada kan? Nah itu yang itu kan masih priayi kalau itu. Jadi bukan terus satu piring gede ini. Itu yang Sopan jadi. ya coro juga Pak. Iya, maksud. Ya. Dengan dalih sunnah Nabi, masih piye iku ada. Nasi lapar. Iya, padahal konteksnya itu harus, makanya kan dalam memahami hadis itu ada namanya tahqiqul manab, ada tangkihul manab. Jadi konteks di mana Nabi melakukan itu harus kita pahami itu. Harus kita pahami. Ya, saya kira itu aja deh, karena pasti kalau kita bahas butuh 5 SKS ini. Gimana silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Tanya, protes, marah boleh. Silakan ada yang bertanya. Jangan mengenai makan dulu ya. Mungkin yang pertama dulu. Ada saya deh. Ustaz, Iya monggo Pak. kalau buku Al-Quran ada kayak buku juga Ustaz. Al-Quran buku juga. Kemudian saya Ustaz belum punya hadis yang juga berbentuk buku yang sistematis. Ada nggak Ustaz? Itu satu. Kedua, itu di atas itu ada Minhajul Muslim. Itu buku bagus menurut saya. Panduan seorang muslim Biduan ya. ya, itu bagus. Kemarin saya tadi beli pengajian juga di sana itu buku untuk lansia apa ya? Apa dia? Iya itu. Hadiah itu, buku hadiah Pak, buku gratis itu. Iya. Hah? Ini mau dibagiin sekarang. Punya orang. Panduan materi kajian lansia. Jadi menurut saya belum baca, tapi daftar isinya bagus, itu juga bagus. Yang saya rasanya belum ada hadis. Ada nggak Ustaz? Hadis yang berbentuk buku yang sistematis gitu, itu sudah ketemu. Kalau Al-Quran ya yang kayak gitu Al-Quran. Kemarin pesannya Pak Agim, Pak ya, kita berdua bertiga ya, cuma Pak Agim itu pesan Pak itu. Ya pokoknya begitu. Iya, Kalau semuanya Pak Agus pesannya kita sedih pengajian hari ini. Kalau di Pak Agim kita yang bahagia dimuliakan ya Pak ya. Sekarang ibu-ibu yang dimuliakan sama pengajian di sini. Kalau Pak Agim, ibu-ibu muliakan bapak-bapak gitu ya Pak ya. Yang kedua, Agim bilang baca Quran dengan hatinya, jangan baca Quran aja. Karena itu hujan ya Pak ya. Jadi balik kepada buku Ustaz, hadis gimana? baik. Iya, saya lupa tadi ya, kok kena yang serang Bapak aja tadi ya, lupa saya, ya Allah. Iya. Harusnya Apa-apa, bahasa udah biasa. Udah biasa. Biasa kita. Harusnya ibu diserang juga harusnya, ya lupa saya. Ya sudahlah, udah terlanjur ini. Tadi saya terlalu semangat mencontohkan Rasulullah sebagai seorang ayat. Artinya tadi Iya. bagaimana istri Nabi kepada Nabi gitu, lupa saya. Betul. Ya nanti berikut. Ya hati-hatilah kok. Simpelnya gini Pak, kalau untuk ibu-ibu ke suami, ini surgamu dan nerakamu. Jadi Mau kalau surga iya, atau neraka? ya kira-kira gitu. Bagi seorang istri kalau mau masuk surga, ya ini pintu terdekatnya. Kalau mau masuk neraka, ya ini juga pintu terdekatnya. Iya. Baik, saya akan jawab. Banyak Pak, banyak. Jadi ada beberapa kitab hadis, sebut saja misalnya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu sistematis Pak, mulai dari bab toharo, nanti bab ibadah, sholat, nanti saum, sampai nanti bab muamalah Pak. Bab masuk nanti bab tentang masalah makanan itu ada di Bulughul Maram, ada. Bukunya tipis Pak, tidak tebel, tipis Bulughul Maram ada. Ya ada. Termasuk yang kedua Riyadhus Shalihin. Hanya kalau Riyadhus Shalihin ini babnya dia akidah akhlak dia. Dia lebih kepada targhib wa tarhib, motivasi Pak. Hadis-hadis tentang motivasi dan ancaman. Itu Riyadhus Shalihin. Nanti Bapak bisa juga baca tentang
Kalau yang kita bahas ibu-ibu Pak itu tafsir ayat ahkam, matur nuwun. Nanti ada juga Pak hadis ahkam juga ada Pak. Sebagaimana ada ayat-ayat tematik, nanti juga ada hadis-hadis tematik. Itu penulisnya macam-macam nanti Pak, banyak itu nanti. Jadi Bapak tinggal klik di Google nanti hadis tematik, hadis ahkam itu nanti ketemu. Dulu saya ketika kuliah di Fakultas Syariah itu kita mengkaji hadis ahkam, Pak. Jadi kumpulan hadis-hadis tentang masalah hukum, terutama hukum keluarga. Karena saat itu saya kan jurusannya al-ahwalus sahsiyah ya. Jadi hukum keluarga saat itu. Jadi satu buku hadisnya tadi. Bulughul Maram bagus. Dia masalah hukum. Bulughul Maram. Yang kedua Riyadhus Shalihin. Itu kalau Riyadhus Shalihin itu tentang akidah akhlak. Dia tentang motivasi. Jadi targhib wa tarhib dia. Jadi kalau Bapak mau bicara hukum, buka Bulughul Maram. Kalau mau bicara tentang akidah akhlak, terutama hadis yang memotivasi, itu Riyadhus Shalihin itu. Nanti kalau mau lebih menukik lagi, ada namanya tafsir ahkam, ada hadis ahkam. Itu nanti hadis mengenai hukum-hukum, tergantung nanti mau hukum apa. Hukum waris, nanti bicara tentang hukum keluarga, banyak macam. Ada kumpulan hadis tentang itu ada sendiri. Dengan penulis yang berbeda-beda, Pak. Wallahu Bapak a'lam. beli aja dulu, Bapak beli dulu. Nanti Sudah ada kan? Sudah ada. kita lihat. Ya saya kira itu Pak. Wallahu a'lam. Nggih. Yang lain silakan, ibu-ibu ada bertanya. Pak Yatsen, ini Pak Yatsen, silakan. pertanyaannya mendebarkan biasanya. Oh, Iya, terima kasih. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah tentang Jauhin sedikit. Alhamdulillah masalah zikir, tahlil dan takbir. Iya. Sepemahaman saya itu ada 3 riwayat. Apa di? 3 riwayat. Ya jumlahnya. Oh iya. Ada kan saya bilang tadi ada beberapa riwayat tuh. Tidak salah. Itu ada yang 23, ada yang 10, ada yang 11. Ada yang 25. Itu saya itu. Ada yang 25 juga. Nah, ini untuk yang sekarang ada 25. Untuk yang apa? Ini ada saat-saat tertentunya ada yang lebih apanya? Ranking-rankingnya nggak? Atau istilahnya untuk yang 33 saatnya begini. Untuk yang 10 sini, 11, 25 sini. Atau boleh apa aja apa itu saya enggak dalam hal hikmahnya itu Menyesuaikan. sama. Bagus. Sambung. Ada lagi? Itu sudah banyak. Ya baik. Sudah banyak itu. Nggih. Kalau baca Nggih. apa ya gitu. Jadi gini. Tadi Pak RT sempat nyelotok, memang beliau ingat Ustadz, Masya Allah ya. Mungkin tergantung apa namanya? Tergantung apa? Kebutuhannya apa? Iya. Ya, jadi menyesuaikan. Jadi betul. Nabi itu SAW ketika bicara tentang zikir itu, zikir terutama yang kulhu itu, beliau mengatakan bagi yang senggang waktunya 3 kali, kulhu 3 kali, afaq 3 anas 3 kali. Bagi yang terburu-buru, kulullahu ahad sama afaq anas. Bagi yang terburu-buru kata Nabi, okam-okam sekali. Nah, kira-kira kan yang jamaah kan tidak semuanya orang santai kan, tidak semua pensiunan gitu maksud saya. Kan beberapa kan harus segera kerja misalnya. Waktu. Sehingga kemudian bagi yang mereka seperti itu bisa ambil yang 25, bisa ambil yang 10 tadi bisa. Atau berapa? 11 atau 11? Iya. Ya itu. Yang saya pernah baca itu 33 yang ke-100 tadi la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walhamdulillah kullu syai'in qadir. Ada yang subhanallah 34, terus selanjutnya 333, terus kemudian la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walhamdulillah kullu syai'in qadir. Ada yang tasbihnya 33, tahmidnya 23, Allah akbar 34. Ada yang 25 terus disempurnakan dengan itu. Ada yang 10 11 saya malah baru tahu yang 11. Jadi Bapak baru tahu yang 25, saya baru tahu yang 11. Baru tahu saya yang 11. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi itu Pak yang saya tahu. Jadi Bapak kebutuhannya di mana? Jadi kalau Bapak termasuk yang waktunya senggang banget, kalau Bapak waktunya senggang banget, ambil yang 33 itulah. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada. Ada di fikih sunnah saya sabik ada. Ada. Yang 25 ada. Ustaz, kulhu itu 3 kali bukan karena seakan-akan khatam Quran. Oh iya.
Tapi ada riwayat yang menyebutkan bagi yang waktunya sempit karena terburu-buru paling bacalah sekali. Ya, maksudnya kenapa kita baca 3 kali dianggapnya khatam Quran. Oh iya betul, itu karena kota. Seperti nilai Al-Quran, betul, Islam. betul tidak salah, betul tidak salah. Karena Malah anjurannya, nilai al-ikhlas. anjurannya bukan 3 kali, anjurannya 10 kali tanpa dijeda. Tanpa dijeda, 10 kali. Maksudnya kenapa 3 kali? Karena sepertiga isi Quran Ada di itu Al-Quran. membicarakan atau membahas mengenai Tauhid, keesaan Allah. tauhid, betul. Nilai Tauhid. al-ikhlas itu seperti Betul. Jadi yang- oleh karena itu baca kulhu itu kan tauhid. Ya, Karena itu baca kulhu 3 kali seakan-akan. betul, betul. Itu maksudnya. Tinggi, udah tinggi juga. Udah tinggi. Ya, ini lah. Ya. Dibanding Dan kemarin. saya ulang, kalau anjuran bacanya kulhu itu sebenarnya dosisnya 10. Kalau sanggup. Kalau 10 ada hadis sahih juga Pak yang menyebutkan siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda. Tanpa dijeda, Allah bangunkan rumah di surga. Dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya ketika membahas amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu selamat dari siksa kubur atau pertanyaan kubur adalah dengan cara memperbanyak surah Al-Mulk dan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu bagian dari cara kita untuk supaya bebas fitnah kubur insyaallah. Oke, Ustaz, ini ingat. Ya. Ingat dulu. Ini Oke. masalah ini antara salawat dengan apa? Kita bersalawat kayak hasil tadi udah disebutkan apa. Nah, kadang-kadang di luar Jumat itu kan memang dalilnya berat ya. Di luar itu kita bersalawat kadang-kadang ada konflik dalam diri ini antara gini. Apakah kamu itu tidak lebih baik sedikit menyebutkanlah misalnya kan ada yang membisik-bisikkan begitu gitu apa gitu. Yeah. Tapi lebih utama begitulah kira-kira gitu dibandingkan. Yeah. Ini bagaimana Bapak? Kalau saya pribadi gini, saya memandang banyaknya zikir yang Nabi ajarkan kepada kita dengan aneka macam keutamaan itu, saya memandang itu sebagai satu bulatan. Sebagai satu bulatan. Jadi kalau saya pribadi Pak, saya ngikuti hati saya aja. Saya kalau lagi pengen sholawat, saya sholawat aja. Iya, istighfar. Iya, istighfar aja. Saya pengen la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah suka-suka saya aja. Hati saya, karena itu kan bebas toh, kata Allah, yang penting zikir sebanyak-banyaknya. Nah, jangan sampai kita konflik batin, akhirnya zikir enggak, terus Dikirin. sholawat juga enggak itu. Ya, jadi kalau saya gitu Pak, saya pribadi. Dulu saya mengalami itu juga sih. Tuh. Karena dulu masih belajar. Iya betul. 19 sampai seperti Iya itu. betul. Terus saya gini aja, udah saya pengen apa saya baca aja. Ya, Saya pengen selawat aja udah gitu. Ini namanya Ustaz ya. Oke. yang beliau Oke. sampaikan. Sambil menunggu iqomah itu, kadang-kadang kita langsung otomatis istighfar. Tetapi betul di tengah perjalanan kok nggak pernah selawat nih ya. Kadang-kadang belum sampai anggaplah 20 kali balik lagi ke istighfar. Tidak ada masalah. Itu Iya. udah otomatis. Iya, tidak ada masalah. Oh, la ilaha illallah belum nih. La Iya, ilaha illallah lagi. betul. Tapi kalau di total tetap istighfar itu paling banyak. Iya, betul. Karena katanya istighfar itu kan di mana ada Iya. seperti itu lah. Iya, jadi ya kan ada perintah istighfar. Jadi kalau saya pribadi itu betul-betul ngikuti hati aja udah. Yang penting jangan sampai saya konflik dengan diri sendiri itu nggak dikir. Pokoknya saya pengen apa saya baca itu aja udah. Kok pengenan gue baca itu, pengen baca itu aja sih. Cuman memang dalam konteks-konteks yang pribadi itu, misalnya ada ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ada perasaan tidak mampu, la haula wala quwata illa billahil azim misalnya. Ada kondisi yang sulit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya. Ada merasa berdosa, astagfirullahalazim misalnya. Ada kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad misalnya. Gitu aja sih, ngikuti aja. Yang penting jangan berpikir aja sih sebenarnya. Gitu aja sih Pak, wallahu a'lam. Kalau saya pribadi ya. Baik. Ibu-ibu barangkali ada Tanya. Iya. Pak Haji sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, sebetulnya kondisi sekarang kan kayaknya selalu penuh kekecewaan gitu ya. Kok ya banyak kemaslahatan, banyak hal yang tidak kita harapkan. Kok
Allah menakdirkan seperti itu, bisa pemilihan gubernur kok nggak seperti itu, ada orang-orang yang bagus kok nggak terpilih, ada yang tidak bagus tapi kok terus ada terus yang ini kok kapan jatuhnya kok kayaknya nggak adil gitu ya. Seperti berturut-turut gitu ya.